atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, dan masih diberikan keringanan langkah kita untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Semoga ibadah yang kita lakukan tadi diterima oleh Allah SWT. Salawat dan salam juga senantiasa semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya, dan semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, seperti biasa kajian pada subuh hari ini kita mungkin akan membahas mengenai tauhid, yaitu dengan tema menumbuhkan tauhid. Insya Allah nanti setelah kajian, kalau kita masih cukup waktu, kita ada sesi tanya jawab. Semoga kajian pada hari ini akan mendapatkan ketauhidan kepada Allah SWT. Baiklah jemaah sekalian, marilah kita buka kajian pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kepada Ustaz Fadil Hidayah kami persilakan kepada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Ya alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada pagi hari ini kembali kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa merasakan nikmatnya kehidupan, yaitu kita mampu untuk terbangun dari tidur kita. Lantas kita pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datang ke masjid ini, Masjid Al-Ittihad, untuk bersama-sama mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena memang nikmat kehidupan, demikian pula nikmat sehatul afiat, dan nikmat-nikmat yang lainnya adalah nikmat yang tidak terperi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Wabil khusus nikmat yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita bersyukur kepadanya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita bersama untuk datang ke masjid ini, bertabaruk mencari keberkahan, demikian pula ilmu yang bermanfaat, hingga akhirnya tercurahi keberkahan, rahmat dan lain sebagainya. Ya, ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Walhamdulillah kita bisa rasakan nikmat iman, nikmat Islam, hingga akhirnya kita bisa hadir berjumpa di tempat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, virus, keburukan dan lain sebagainya, dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula keistiqomahan dalam beribadah kepadanya, hingga akhirnya kita menjadi insan yang bahagia dunia maupun di akhirat. Amin amin rabbal alamin. Kemudian setelah mengucapkan athana atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kita lupakan salawat iring salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah.
Pada hari ini insyaallah ta'ala kembali kita akan mengkaji tema yang berkaitan dengan masalah tauhid, masalah akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang seharusnya kita terus mengulang-ulangnya setiap harinya. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua adalah agar senantiasa kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbuna mengatakan dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin demikian pula manusia kecuali untuk menyembahku. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala sampaikan tentang tafsiran liya'budun, yaitu untuk menyembahku. Maksudnya apa? Liwahidun, yaitu untuk senantiasa mentauhidkanku. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kewajiban seorang muslim tidak hanya sebatas kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita pun mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Apa bedanya ibadah sama tauhid ya? Maka tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ifradullahi bil ibadah. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencampakkan sesembahan yang lain. Tawakal, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketimbang yang lainnya. Ini adalah tauhid kepada Allah Azza wa Jal yang kita perlu untuk mengetahuinya, karena inilah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua. Dan apalagi wabil khusus pada zaman kali ini, ya, di mana media sosial itu didominasi oleh kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun alhamdulillah banyak pula yang menyuruh kita untuk mengerjakan ketaatan. Demikian pula kaum-kaum liberalis, ya, sekuleris, ya, kemudian pula yang lain-lain, ya, semacam orang-orang yang mendukung hal-hal yang di luar moral, ya, seperti LGBT atau yang lain sekarang marak. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga senantiasa kita mentauhidkan Allah dan menumbuhkan tauhid tersebut agar hidup kita baik-baik saja. Karena memang kita ingin kalimat kita ini senantiasa dikekal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat kekal, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, sehingga kita perlu untuk menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sendi-sendi kehidupan kita. Jadi mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita tentang pentingnya memiliki tauhid yang benar. Dan akhirnya dengan tauhid yang benar ini, dari tauhid tumbuhlah pohon yang rindang, kemudian pula menghasilkan bunga-bunga yang indah dan buah-buah yang ranum yang bisa kita memakan dengan lezat. Karena ini adalah manfaat tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tumbuh dari keikhlasan ibadah kepada Allah, kemudian mudahnya kita untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas menyebarkan manfaat kepada yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-26 sampai ke-27, Allah mengatakan, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama." Allah katakan dalam Al-Qur'an, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan perumpamaan kepada kalian tentang kalimat yang baik. Maksudnya kalimat yang baik adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibatin, ya, di mana kalimat tauhid ini adalah sama seperti pohon yang thayyibah, pohon yang bagus, pohon yang rindang, pohon yang tumbuh dengan baik. Ini adalah kalimat thayyibah. Asluha thabitun wa far'uha fis sama, hingga akhirnya akar itu menghujam ke dalam bumi, kemudian wa far'uha fis sama, adapun batangnya demikian pula ranting-rantingnya menjulang tinggi ke langit. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat yang baik atau kalimat tauhid ini sama seperti pohon yang rindang. Ya, kenapa? Ketika ada angin yang berhembus, pohon ini tetap berdiri kokoh karena memang dia itu menghujam ke dalam bumi. Kemudian dia pun menghasilkan, ya, buah-buahan yang ranum yang manfaatnya kita rasakan. Dan demikian pula tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tauhidnya ini sudah bagus, maka kemudian tumbuhlah, ya, pohon di atasnya, dari atas akar tersebut terus menjulang dan menjulang, akhirnya tumbuhlah ranting-ranting yang banyak. Akhirnya di sanalah tumbuh dedaunan, bunga-bunga, kemudian buah-buahan dan lain sebagainya yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Ini adalah tauhid kepada Allah Rabbul Alamin.
Dan walaupun ada angin yang berhembus dan lain sebagainya, tetap pohon ini berdiri tegak disebabkan atluha sabitun, karena memang akarnya ini menjulang ke dalam bumi yang kokoh. Maka inilah seorang muslim wajib untuk mengetahui, demikian pula memiliki hal ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an yang selanjutnya, Allah mengatakan tu'ti ukulaha, ya di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan-makannya di setiap harinya biidni rabbiha, dengan izin yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada manusia agar mereka senantiasa mengingat akan hal ini. Ini adalah pohon yang masih bagus. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin, yang di mana pohon dan kemudian permisalan kalimat-kalimat yang buruk ya sama dengan syajaratin khabithah, sama dengan pohon yang buruk. Itu tat min fawqil ard, yang di mana akarnya itu rapuh. Kemudian disampaikan malaha min qarar, lantas bagaimana pohon ini bisa kuat? Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah dua pemisalan ada pada seorang hamba. Ya, di mana misal ini adalah ibarat sebuah pohon. Ada pohon yang baik, ada pohon yang buruk. Ya, di mana pohon yang baik ya akarnya menghujam ke dalam bumi. Sedangkan pohon yang buruk maka akarnya pun rapuh. Ketika ada angin yang berhembus, dia pun mengikuti arah angin kemana, bahkan sampai pohon itu pun ya hancur, terjatuh disebabkan tiupan angin. Dan ini adalah di hati kita ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Dan pertanyaannya adalah sampai saat ini yang kita miliki, pohon tersebut adalah pohon yang rindang ataukah pohon yang rapuh? Ya, di mana pohon yang rindang kita senantiasa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun angin itu menghembuskan dengan ya sangat begitu keras. Ya, walaupun musim silih berganti, tetap kita ini berdiri kokoh di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada permasalahan dalam hidup, kita kembalikan kepada Allah Rabbul Alamin. Ketika ada anugerah yang Allah berikan kepada kita, kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda pohon yang kita pilih adalah pohon yang baik, yang kita senantiasa tanam, demikian pula rawat. Namun kalau kita mengikuti arah angin, orang kebanyakannya gimana sih? Kalau orang ke sana saya ikut ke sana, kalau orang ke sini saya ikut ke sini, pokoknya saya ikutan orang aja. Apalagi ikut-ikut yang viral-viral itu. Ya, kemudian kita pun melupakan Allah Subhanahu wa taala demi mengikuti yang viral-viral. Ya, apalagi sekarang itu orang Masya Allah didewakan dalam tanda kutip ya oleh konten. Jadi bahkan tidak malu untuk menjual agamanya. Bahkan yang mempermalukan dirinya sendiri demi untuk mendapatkan uang yang tidak seberapa. Membuka auratnya ya, joget-joget atau yang lain, naudzubillahi min dzalika. Ya, padahal kelak nanti ya kita sadari atau tidak nih, konten-konten yang tidak bermanfaat ini adalah hal yang menjadi penyesalan kita ketika meninggal dunia. Kita minta konten itu dihapuskan, lantas tidak ada yang bisa menghapusnya. Ya, dikhawatirkan seperti itu. Maka demikianlah ciri-ciri yang kedua ini adalah pilihan yang pasti ya. Ya, Allah sampaikan dalam Al-Quran, ada memilih pohon yang bagus, ada memilihnya dia adalah pohon yang rapuh. Maka pohon yang rapuh tadi ikutan arah angin kemana? Kalau ke timur dia ke timur, kalau ke barat dia ke barat. Kemudian dia pun mudah untuk tumbang. Ketika ada masalah sedikit, dia pun mudah untuk berkeluh kesah. Kemudian keluh kesahnya lebih banyak daripada syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaannya lebih banyak ketimbang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak pernah merasa menyesal memiliki ya akar yang rapuh, kemudian mengatakan yang lain pun sama, akarnya semua rapuh. Ya, inilah kita semua terkadang. Ya, kita katakan tidak apa-apa, ya saya jatuh begini, saya berkeluh kesah, saya ini ya, orang-orang juga sama ya. Sekarang itu orang-orang yang sholat itu belum tentu semuanya baik. Yang penting baik aja, nggak apa-apa nggak sholat. Ini adalah perkataan yang penuh dengan racun, yang bahkan menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayat yang selanjutnya, Allah mengatakan
Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan perkataan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan yang kokoh baik di dunia maupun di akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang-orang yang zalim karena Allah Rabbul Alamin berkehendak apapun yang Ia kehendaki. Maksudnya apa? Ahli tafsir mengatakan ketika kita memiliki pohon yang tadi ya, yang dimana akarnya itu menghujam ke dalam bumi, bukan yang rapuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan kuatkan perkataan tersebut. Orang-orang yang dia tauhidnya kuat, kalimatnya la ilaha illallah dalam sendi kehidupannya, Allah akan yutabbit, Allah akan tathbitkan, Allah akan kuatkan perkataannya sampai kelak nanti ketika ditanyakan di alam kubur. Mudah kita akan mengucapkan la ilaha illallah. Demikian pula mudah kita untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Namun orang-orang yang sudah terbiasa kalimatnya khabith, kalimatnya buruk, mengatakan yang tidak-tidak. Kalau bahasa anak mudanya toksik, ngomongnya tidak teratur, racun gitu ya. Maka apa yang akan ditanyakan atau dikatakan ketika ditanyakan oleh malaikat yang nanti akan bertanya di alam kubur. Demikian pula apa yang akan diucapkan oleh orang tersebut ketika dia meninggal dunia. Karena Nabi SAW mengatakan, yub'atsu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan matinya bagaimana. Kemudian Al-Imam Al-Munawi dan juga para ulama yang lain mengatakan, wa yumitu 'ala ma hayya 'alaih. Dan manusia pun akan mati sesuai dengan kebiasaannya dia ngapain. Maka kita pun ya sering melihat orang-orang yang kita talkinkan la ilaha illallah, tapi nyatanya berat sekali dia ucapkan, kemudian malah mengatakan perkataan-perkataan yang lainnya, na'udzubillahi min dzalika. Maka ini adalah pilihan kita. Apa kita ingin memiliki dalam dunia ini ya, karena kehidupan ini cuma sekali semua, cuma sekali, dan khawatir Allah berikan kepada kita usia yang puluhan tahun, tapi nyatanya tidak pernah kita memupuk pohonnya indah ini. Akhirnya dia pun membusuk, kemudian rapuh, dan akhirnya mudah untuk tumbang. Nah sekarang kita introspeksi diri kita setelah kita mengetahui ternyata ada seorang mukmin yang memiliki pohon yang bagus, ada seorang mukmin yang memiliki pohonnya itu buruk, yang rapuh. Nah kita di mana di antara ini? Kalau kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana kita berlari biasanya? Apa kita berlarinya kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah langsung kita berlari kepada manusia, minta bantuan kepada mereka, atau bahkan melakukan kesyirikan, minta-minta kepada para dukun, ya penglarisan atau yang lainnya. Ya demikian pula ya, bagaimanakah kita untuk bersikap ketika Allah berikan kepada kita anugerah, kebaikan kepada Allah ataukah tidak? Maka ini kita bisa mengetahui pohon kita sekarang itu di mana posisinya. Apakah pohon yang baik ataukah pohon yang buruk? Maka ya dengan demikian kalau kita ini ya pohon tadi adalah pohon yang rapuh, mudah untuk dia itu ya hancur, kemudian mudah untuk tumbang dan lain sebagainya, maka masih ada waktu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk memperbaikinya. Bagaimana cara kita menumbuhkan pohon tersebut untuk terus tinggi dan juga akarnya terus menghujam ke bumi dan akhirnya kuat, kemudian akan kokoh selama-lamanya bahkan ketika kita sudah meninggal dunia. Inilah penting kita untuk menumbuhkan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam sendi-sendi kehidupan kita. Kemudian bagaimanakah syaratnya ya kita bisa untuk menumbuhkan kalimat tauhid dalam sendi kehidupan kita, akhirnya kita pun menjadi orang-orang yang tidak rapuh, karena kita mudah untuk rapuh dalam kehidupan kita ini ya. Karena ya kadang kita naudzubillah min dzalik, ketika ada permasalahan ya kita malah datang kepada orang-orang yang paranormal, ya orang-orang pintar. Ya, kenapa disebut mereka orang pintar ya? Karena kita orang yang mau dibodohi, akhirnya datang kepada mereka. Mereka orang pintar, kita orang yang bodoh karena kita mau datang kepada mereka. Ya. Demikian pula ketika ada permasalahan gitu ya,
hidup kita ini terpuruk gitu. Jadi seakan-akan yang ngatur kehidupan adalah kita sendiri, ya, atau bos kita, atasan kita, atau orang-orang yang lain. Pada Allah Rabbuna yang mengatur kehidupan kita ini. Demikian pula ketika kita ini ada masalah, kita malah meyakini kita mampu untuk menghadapinya. Pede, tapi kepedean. Sedangkan dalam syariat pede boleh, kepedean tidak boleh. Ya, artinya adalah kita itu tidak butuh sama Allah. Kita sendiri bisa untuk menyelesaikannya. Karena nggak perlu doa lah, nggak perlu doa, nggak perlu kita menyandarkan kepada Allah. Ya, masalah ini kecil, bisa kita untuk mengatasi sendiri. Jangan. Kenapa? Justru dengan kita lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala permasalahan kita, Allah akan buat rumit masalah kita. Inilah kenapa masalah kita semakin rumit, ya. Kita ada masalah kecil dalam rumah tangga kita, jadi rumit, susah gitu. Akhirnya yang seharusnya bisa selesai beberapa menit, bertahun-tahun nggak selesai itu. Padahal masalahnya bukan kepada orang-orang yang jauh, bukan kepada orang-orang yang lain gitu. Masalahnya kepada orang yang terdekat kita, kepada istri, kepada mertua, kepada kakak kita, adik kita. Tapi kok masalahnya nggak selesai-selesai? Kenapa? Bisa jadi kita lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum." Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun akan jadikan mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Akhirnya Allah melupakan dia. Maka di sini kita wajib untuk menyandarkan semuanya kepada Allah, walaupun masalahnya itu kecil. Bahkan Nabi SAW yang masalahnya itu luar biasa, beliau, ya, bukan lagi untuk ngurusin rumah tangga seperti kita, bukan lagi ngurusin, ya, perusahaan atau usaha seperti kita. Tapi Nabi SAW mengurusin masalah umat. Ya, masalah beliau banyak, ya. Tapi beliau SAW itu merutinkan doa. Ini menjadi sebuah peringatan buat kita. Apa itu? Beliau mengatakan, "Wala takilni ila nafsi tarfata ainin." Ya Allah, janganlah engkau biarkan diriku, ya Allah, berpangku terhadap diriku sendiri, walaupun hanya sebatas tarfata ainin, hanya sebatas bisa ngedip, ya, kedipan mata. Ini kata beliau SAW. Artinya beliau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sampai beliau itu merasa jumawa, bisa menyelesaikan segalanya walaupun hanya, ya, mengedip tadi, ya, tapi lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita, ya, bahkan tidak hanya kedipan mata, hampir semua perkara kita lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita lebih percaya dengan media sosial itu bisa menyelesaikan masalah. Ya, kadang anak kita sakit, ya, kita bikin status, "Aduh, anak ayah sakit nih, cepat sembuh ya nak," itu. Jadi seakan-akan media sosial bisa nyembuhin anak kita. Atau perkara-perkara yang lain, itu buat apa misalkan, ya? Kalau untuk, ya, semua, kalau untuk mengabarkan kepada yang lain, untuk mendoakan, silahkan. Tapi ingat, ya, orang-orang di luar sana itu sedikit yang doain kita. Kalau kita ada masalah, mereka tahu kebanyakannya mereka mempertawakan. Bahkan ini khawatir menjadi jalan untuk penyakit ain namanya, penyakit mata. Ada iri hati, ya, atau ada rasa syukur seorang terkena musibah. Akhirnya kita malah lebih parah lagi musibahnya. Ya, maka kita jangan mudah untuk berkeluh kesah. Ya, berkeluh kesah. Ya, sebagaimana nabi-nabi Allah yang lainnya, bagaimana mereka luar biasa yang sudah sering kami katakan, ya. Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria yang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang anak yang Allah tidak Allah berikan sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Tapi beliau mengatakan, "Walan akun bidu'ai rabbi syaqiyya Allah," tapi aku tidak pernah merasa, ya, letih dengan doaku. Ini kata beliau alaihi salatu wassalam. Beliau tidak pernah merasa letih dengan doanya. Dia tidak pernah merasa lemah dengan doanya. Terus beliau doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bagaimana kita wajib, ya, untuk senantiasa kembalikan segala apapun kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi ini kenapa kita penting untuk mentauhidkan Allah, demikian pula menumbuhkan tauhid dalam kehidupan kita. Maka bagaimanakah syaratnya, ya?
Yang pertama adalah kenalilah Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita. Ya, karena dengan inilah kita bisa mengetahui kadar diri kita. Kita kadang sering lupa sama Allah Subhanahu wa taala karena kita pun tidak mengetahui Allah itu siapa. Kita hanya sebatas mengetahui nama-nama Allah. Pada Allah Subhanahu wa taala Rabbuna, Tuhan kita, yang mengatur segala sesuatu, yang memberikan rizki, memberikan ya solusi dan lain sebagainya. Kembalikanlah segala apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita untuk ma'rifatullah, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan inilah kita senantiasa menumbuhkan tauhid kita kepada Allah ya Subhanahu wa taala. Ya, kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan-kebaikan dilakukan oleh seorang hamba, semacam rendah hati ya semua. Rendah hati atau tawadhu ya. Kita bisa tawadhu nih, atau kita bisa untuk datang sholat nih, mengerjakan ibadah kepada Allah, bukan karena kita itu punya semangat, bukan karena kita ini punya waktu luang, bukan karena kita itu sehat. Karena banyak orang-orang yang diberikan waktu luang lebih dari kita, tapi merasa sibuk untuk hadir di pengajian pun nggak punya waktu. Karena banyak orang-orang yang lebih sehat dari kita, tapi untuk berdiri lama sholat demikian pula baca Al-Quran beratnya minta ampun. Karena justru banyak orang-orang yang dekat rumahnya dari masjid ya, tapi justru lebih kuat naik ke atas gunung, hiking ke atas gunung ya, ketimbang berjalan ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Ibadah kepada Allah itu bukan berdasarkan semangat, bukan ya, bukan berdasarkan sehat kita, bukan berdasarkan ekonomi kita, bukan. Tapi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa? Ma'rifatullah ini adalah kunci bagaimana kita bisa yang giat mudah untuk ibadah. Karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Karena kita ma'rifatullah, ingat sama Allah Subhanahu wa taala, kenal sama Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Karena Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan tentang rendah hati, bahkan tentang rendah hati tawadhu ya. Beliau mengatakan yatawallad min ma'rifatillah. Tawadhu, rendah hati, yang kita mendapatkan pahala itu tidak bisa kita dapatkan pahala dengan begitu aja. Artinya kalau kita misalkan tiba-tiba kita merendahkan diri kita di hadapan orang lain, kita dapat pahala. Enggak. Kata beliau apa? Yatawallad min ma'rifatillah, tapi ini harus lahir dari ma'rifatullah. Kita tahu ilmunya, kita kenal sama Allah, barulah rendah diri kita, rendah hati kita ya ke hadapan orang lain. Ini bisa menghasilkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini demikianlah. Jadi orang-orang yang kenal sama Allah Subhanahu wa taala semakin mudah Allah berikan hidayah. Semakin mudah Allah berikan hidayah. Allah Rabbuna mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang dia mengagungkan syiar-syiar Allah, orang yang mengerjakan ibadah kepada Allah, orang ini mudah banget baca Quran gitu. Ada aja waktu dia baca Quran walaupun pekerjaannya numpuk. Orang ini nggak pernah ketinggalan salat berjamaah, luar biasa. Walaupun sakit, rumahnya jauh, masya Allah tetap datang. Orang ini kalau ngaji, wah luar biasa, datang terus. Kita ngelihat setiap ahadnya. Kata Allah, fa innaha min taqwal qulub. Ini semua datang dari takwa dalam hatinya, bukan dari sehat dalam dirinya, bukan dari dia dekat jaraknya, bukan dari ya kaya dirinya, bukan. Tapi karena ketakwaan dalam hatinya, inilah menyebabkan seorang mudah untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, sehingga kalau kita ingin tumbuhkan tauhid dalam hati kita, ya pastikan kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita takut kepada Allah Rabbuna, dan akhirnya kita pun mudah untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian lantas bagaimana kalau kita kiat selanjutnya memiliki pohon yang rindang, itu tumbuhan yang ranum tadi? Yaitu apa kiat yang selanjutnya adalah tautkan hati kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tautkan hati kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kepada yang lainnya. Ini adalah ajaran para nabi-nabi Allah, demikian pula para sahabat, untuk menautkan segala apapun kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya kita belum sampai sini nih. Padahal ibunda kita ya, Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan sallallahu kulla syai'in hatta syasha. Beliau mengatakan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala segala apapun, bahkan sampai ketika sendalmu itu putus. Ini kata beliau radhiyallahu ta'ala anha kepada kita semua. Kita harus minta kepada Allah, bahkan perkara-perkara yang ringan, sendal putus aja kita disuruh untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bagaimana prakteknya? Kayaknya enggak ya. Kita misalkan mau kerja nih, ya kita mau kerja misalkan qadarullah udah starter motor atau mobil enggak nyala, mogok. Apa yang kita lakukan? Minta sama Allah, ya Allah saya mau kerja ya Allah, mudahkanlah ini mobil motor bisa hidup. Enggak kita. Yang pertama kali apa biasanya? Mengebanting tuh pintu mobil, pengen pergi segala ada aja gitu. Enggak cukup, ngapain lagi kita? Nendang bannya. Ya, dipikir bisa hidup setelah itu. Enggak ternyata. Nah, ini kita banget. Ya, demikian pula perkara-perkara yang lain. Kita ada masalah, ada musibah gitu ya. Ya kita malah minta-minta sama manusia. Kita minta tolong sama manusia enggak masalah. Alhamdulillah, karena kita sahibul hajat, ada hajat, ada udurnya. Tapi pastikan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Minta kepada Allah Rabbul Alamin. Ada masalah dalam rumah tangga, ya Allah perbaikilah ya Allah istri saya. Yang dibilangnya susah banget ya Allah. Ya, tolong lembutkanlah hatinya dan lain sebagainya. Pernahkah kita seperti itu? Jarang ya. Yang kita ada itu kita keluhin aja itu istri ya, atau yang lain. Padahal kita mau sekuat apapun nasihatin istri itu nggak akan pernah berubah, bener nggak ada. Karena apa? Karena yang punya hati itu bukan kita, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu. Demikian pula kita terkadang nasihatin orang buat untuk sholat dan lain sebagainya. Nggak akan pernah bisa kita nasihatin orang itu terkadang enggak. Kenapa? Yang punya hati siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan nasihat kita ini kita iringi doa kepada Allah, hingga akhirnya nasihat kita itu bisa melunakkan hatinya, karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia pun mau untuk mengerjakan sholat. Dan juga sama ya, dalam perusahaan kita, dalam usaha kita ada masalah terus, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya baik insyaallah. Dan dengan inilah kita diberikan solusi dari segala problematika yang kita hadapi. Ingat ya, solusi itu enggak cuma kita bisa terus jalan usaha, tapi solusi bisa jadi adalah hal yang lain yang mungkin kita bisa menutup usaha tapi hidup kita lebih sejahtera. Karena betapa banyak orang-orang yang datang kepada kami ya, kemudian dia minta solusi tentang usahanya yang carut marut ya, kemudian dia pun bingung, pemodalannya habis dan lain sebagainya ya. Kemudian ya kita, karena saya nggak bisa bantu apa-apa kecuali yang menasihati dan juga untuk terus menguatkan dia untuk doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, doa kepada Allah, dan qadarullah usahanya tutup. Tapi nyatanya ada hikmah yang besar. Orang itu mengatakan, Ustaz, kalau saya lanjutkan usaha saya itu yang dulu itu bertahun-tahun yang saya datang ke Ustaz, saya mungkin menjadi orang yang top up utang terus setiap harinya, setiap kebutuhan saya, utang saya nggak bakal selesai. Walhamdulillah ya, saya walaupun kondisi saya terbatas pada saat ini, alhamdulillah saya bisa makan ya, saya bisa bercengkrama dengan keluarga saya, tidak ada kurang, walhamdulillah, dan lain sebagainya. Jadi ingat ya, solusi tidak hanya sebatas kita bisa jalan usaha kita. Ada hal-hal yang lain yang Allah siapkan untuk kita. Maka pastikan kita kembalikan kepada Allah Rabbul Alamin dalam sendi-sendi kehidupan kita. Jadi pastikan seperti itu ya. Dan saja tadi adalah banyaknya kita doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyakin doa kita sama Allah. Jangan hanya sebatas doa itu adalah perkara-perkara yang berat aja, tapi semuanya kita doa kepada Allah Rabbul Alamin bahkan dalam masalah yang kecil. Bahkan disampaikan oleh seorang tabi'in ya, Abdullah bin Zubair, demikian pula yang lainnya, dikatakan mereka kebiasaannya adalah ketika sesuatu kurang di dapurnya, mereka minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala hatta al-milah. Bahkan sampai ketika garam nggak ada di rumah, datang di sana garam nggak ada, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kebiasaan mereka.
Walaupun setelah itu mereka minta sama yang lainnya, minjem atau ya menghutang kepada yang lain. Nah, yang terpenting adalah jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah bagaimana konsep kehidupan masyarakat Islami yang mereka kembalikan kepada Allah Rabbul Alamin hingga akhirnya hidup mereka itu baik-baik saja. Jadi kenapa hidup kita itu nggak baik-baik saja ya? Karena kita ini hidupnya terlaknat, memang terlaknat hidup kita ini. Apa itu laknat? Al-bu'du an rahmatillah, jauh kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hidup kita hambar, penuh masalah, penuh keluh kesah karena terlaknat. Kenapa terlaknat? Nabi sendiri yang mengatakan, ala inna dunya mal'unah. Kata Nabi, ingatlah, dunia itu terlaknat. Ini kata Nabi SAW. Wa mal'unatun ma fiha, dan terlaknat semuanya. Ini kata beliau. Jadi usaha kita, Pak, barang-barang kita miliki itu semuanya itu berpotensi melaknat, menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan rahmat Allah dari kita. Akhirnya kita susah. Tapi ada filternya, ingat. Illa dzikrullahi wa mawalah, kecuali kita pakai ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula ya yang berkaitan dengan zikir itu. Au alimun au muta'allim, demikian pula mengajarkan kepada manusia dan belajar ilmu agama. Ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi potensi hidup kita terlaknat itu ada. Maka filternya, bagaimana obatnya agar tidak terlaknat? Pastikan kita melakukan dua hal nih. Yang pertama, banyak zikir, ingat sama Allah. Ya, doa, zikir, ingat sama Allah. Yang kedua adalah pastikan kita datang ke pengajian. Pastikan itu. Kalau ingin hidup kita baik-baik saja. Ini adalah dua yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita. Yang pertama apa tadi? Banyak zikir kepada Allah. Yang kedua apa? Datang ke pengajian. Walaupun saya yakin ya, dari awal sampai sekarang detik ini saya ngomong, semuanya udah paham, tahu semua. Yang dibahas tahu, tujuan ngajinya tahu, nggak ngaji pun tahu, insya Allah tentang tauhid sama Allah dan lain sebagainya, semuanya tahu. Tapi mengapa ngaji itu wajib ya? Ini diantaranya, memfilter kehidupan kita, menjadikan hidup kita lebih baik. Dan juga kita butuh kelak nanti di akhirat ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ya, ilmu yang kita pelajari sekarang ini. Demikian pula masjid kita ini terlihat manfaat. Kenapa? Karena datang masyarakat untuk ngaji. Manfaat terus. Berbeda kalau masjidnya kosong, warganya saling andelin gitu. Oh, udah banyak ini orang yang datang lah ngaji, saya nggak perlu datang gitu. Kosong, sepi, nggak manfaat masjidnya. Hanya sedikit manfaatnya. Tapi ketika kita datang ke masjid rame-rame, walaupun dibahasnya perkara yang ringan, luar biasa, kelak nanti bakal akan sampai walaupun kita sudah meninggal dunia, pahalanya itu besar. Tidak hanya sebatas ilmu, ya ilmu yang bermanfaat atau ya waktu yang kita lakukan itu bermanfaat, tapi juga masjid yang manfaat. Gara-gara kita pun ini akan menjadi aset besar kelak nanti di akhirat ya untuk kita semua. Maka jangan sia-siakan perbuatan baik kita walaupun sekecil apapun. Maka mari yuk kita untuk ya terus memupuk tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya dengan tadi kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala, demikian pula menjauhkan kesyirikan dan tauhid hati kita kepada Allah, banyak berdoa. Kemudian kita pun tidak terpedaya dengan dunia, dan kita pun ya banyak untuk mengerjakan perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini bisa membantu diri kita untuk memiliki pohon yang rindang. Ini adalah sebuah cara ya, sebuah obat atau sebuah kiat untuk memiliki pohon tauhid yang rindang yang sampai nanti di akhir kita rasakan ranumnya. Namun kalau kita lupakan ini semua, pohon kita pun rapuh. Dan akhirnya perkataan di akhir itu adalah kalimat khabithah, kalimat yang buruk. Dan nanti di akhir, naudzubillahi min dzalika, ketika di alam kubur kita pun nggak bisa ngomong apa-apa. Ketika ditanyakan siapa Tuhanmu dan lain sebagainya, naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalika. Wallahu taala ala wa alam. Ini barangkali yang kami sampaikan yang berkaitan dengan masalah ini. Ya, masih ada waktu sekitar beberapa menit lagi ya, 15 menit lagi mungkin. Ya, sebagaimana biasa kita sediakan waktu untuk saya jawab, baik yang berkaitan dengan materi atau di luar materi. Monggo silahkan kita manfaatkan waktu yang tersisa ya untuk menambah khazanah ilmu dan juga khazanah pengamalan ya.
kami kembalikan kepada moderator untuk memandu jika ada yang ingin bertanya dari jamaah semua. Baik, kalau itu Ustaz, kalau demikian jemaah sekalian, materi pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana cara menurunkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan kepada Ustaz terkait materi atau di luar materi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan hadir di tengah kita menyampaikan seperti yang mungkin pernah kita ketahui, dan ini temanya adalah menumbuhkan yang sudah ada. Mungkin bisa lebih memberikan penjelasan Ustaz jika setelah kita berdoa. Lalu apa nih? Kita setelah berdoa meminta kepada Allah sebagai langkah pertama kita ketika berada masalah. Lalu kita seperti apa Ustaz? Apakah kita terus ya udah tidur lagi aja gitu ya, dengan menunggu datang itu nanti tiba-tiba, atau ada cara lain Ustaz yang perlu kita lakukan hingga nanti kita bisa merasakan, dan sampai kepada jika sudah kita rasakan bantuan itu, tentunya ada dua hal Ustaz ya, bisa sesuai dengan kita, bisa sesuai dengan pilihan Allah. Nah ini terus Ustaz menghadapi hal. Terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Iya. Jadi apa sih kewajiban kita seorang muslim untuk ya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin minta sesuatu sama Allah, semacam tadi ada usaha, ada masalah, atau kita ingin ke depan lebih bagus, cukup kita tawakal saja sama Allah Subhanahu wa taala tanpa yang lain. Cukup kita tawakal kepada Allah saja. Tapi konsep tawakal itu ada tawakal yang benar, ada tawakal yang salah. Ini harus hati-hati. Ya saya sebutkan tadi cukup kita tawakal, tapi ternyata tawakal itu ada yang benar, ada yang salah. Kenapa? Nabi SAW itu sendiri yang mengatakan kepada kita tentang tawakal yang benar itu gimana. Beliau mengatakan, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ. Siapa dia yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal. Ini kata beliau. Jadi artinya adalah ada tawakal yang benar, ada tawakal yang salah. Tadi sudah kami sampaikan, cukup kalau kita ada permasalahan atau kalau kita ada keinginan, cukup kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tawakal yang benar nih. Bagaimana nih? Nabi SAW mengatakan, la razaqahum kama yarzuqut thair. Nabi SAW mengatakan, maka kami akan memberikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada mereka sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Ini kata Allah. Jadi Allah ini kata Nabi ya. Nabi mengatakan siapa yang tawakal kepada Allah dengan sebaik-baiknya, ini adalah tawakal yang benar nih, maka Allah akan memberikan rezeki kepada dia sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Belum sampai situ selesai, belum, masih ada lagi. Tagdu khisaman wa taruhu bitana. Ya, di mana burung ini ya Allah berikan rezeki karena tawakal yang benar kepada Allah, dia ini pergi dari sarangnya dalam kondisi perutnya lapar dan pulang dalam kondisi perutnya kenyang. Ini adalah tawakal yang benar. Jadi kenapa saya tadi mengatakan kita kalau ada sesuatu keinginan kita cukup tawakal aja? Karena ini adalah tawakal yang benar, yaitu apa? Mengiringi tawakal dengan ikhtiar. Jadi salah seorang dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, itu misalkan minta rezeki, ya Allah berikanlah saya rezeki, tapi dia nggak berusaha, itu salah, itu bukan tawakal namanya. Tawakal yang salah nih. Tawakal yang salah dia hanya berdoa sama Allah, kemudian tidak mencari sebab-sebabnya. Tawakal yang salah pula adalah orang yang hanya sebatas mencari sebabnya, lupa sama Allah. Tapi tawakal yang sebenarnya, ya, tawakal yang sebenarnya tadi kan tawakal yang salah ya. Tawakal sebenarnya adalah kita iringi doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar. Karena tadi burung tidak hanya diam aja dia, tapi apa? Pergi nyari makanan, bahkan sampai dia pulang dalam kondisi kenyang dan membawa makanan untuk anak-anaknya. Inilah konsep tawakal yang benar. Bahkan Nabi SAW ya, jadi kita itu bukanlah menjadi orang tawakal itu kita ke masjid aja, masjid doa 24 jam. Ya Allah berikanlah rezeki, ya Allah turunkanlah uang di atas angin, enggak bakal. Ya, tidak bisa seperti itu. Tapi apa? Kita pun harus bekerja. Bahkan Nabi bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah memuji orang-orang. Allah memuji orang-orang.
ternyata Allah puji bukan orang yang dia 24 jam di masjid, tapi apa? Adalah orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Allah mengatakannya itu laki-laki. Jadi malah laki-laki ini kerja, usaha, berniaga. Tapi perusahaannya, ya, perniagaannya, pekerjaannya tidak melalaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu konsep seorang beriman adalah dia tawakal kepada Allah saja, tapi tawakal ini adalah bukan sebatas minta saja, tapi dia pun mencari sebabnya. Ya, ini adalah cara tawakal yang benar. Dan kemudian bagaimana kalau kita sudah tawakal nih, kita sudah doa sama Allah, tapi belum ada hasilnya? Maka jangan kita menjadi orang yang mustajil, orang yang kita ini pengennya cepet-cepet. Karena di antara doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa mustajil. Yaitu apa? Nabi SAW mengatakan setiap doa itu akan dikabulkan oleh Allah mustajil, kecuali doa-doa orang yang tergesa-gesa. Yaitu mereka siapa? Da'autullah walam yustajabu lihi. Mereka mengatakan, aku sudah doa sama Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah belum mengabulkan doaku. Jadi kalian seperti itu ya. Aduh, saya doa sama Allah, tapi belum juga dikabulkan sama Allah. Doanya kapan, Pak? Kemarin maghrib, baru sehari itu masih hangat doa. Sabar aja, ya. Karena Allah pasti akan kabulkan doa-doa kita panjatkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kalian kepada Allah dengan kondisi kalian yakin Allah pasti ngabulin doa kalian. Kemudian di hadits yang lainnya itu ada 3 cara pengabulan doa, ya. Yaitu apa? Nabi mengatakan an yu'ajjil lahu da'watah. Allah langsung kabulkan permintaannya. Kita minta uang, Allah kasih berikan uang. Yang kedua, an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Allah jadikan doa tersebut ini akan menjadi tabungan pahala buat kita. Nanti di akhir kita lihat. Ini adalah yang kedua, ini banyaknya para nabi ini yang kedua nih. Karena Nabi Musa itu, ya, Nabi Musa sama Nabi Harun doa sama Allah agar hancurnya Fir'aun, itu dikabulkan langsung sama Allah. Dikabulkannya itu setelah doa, jarak doa sama pengabulan berapa hari? 10 hari? 40 hari? Setahun? 40 tahun. 40 tahun, ya, kata para ahli tafsir ketika mentafsirkan firman Allah tentang doanya Nabi Musa, itu 40 tahun baru Allah ijabah doanya. Kenapa? Nabi Musa dimuliakan oleh Allah dengan doa tersebut, ya. Dan akhirnya seperti inilah. Jadi kalau kita doa sama Allah belum dikabulkan, bukan belum dikabulin, tapi dengan cara yang lain. Cara kedua adalah Allah biarkan kita merasakan manisnya pahala dari doa-doa yang kita panjatkan. Yang ketiga, an yamna lahu su'an mitlah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan cara ketiga dengan menghilangkan keburukan yang semisal dari doa kita. Nah ini, kayak tadi tuh misalkan contoh, ya, doa seorang yang dia perusahaannya lagi masalah, doa sama Allah, ya Allah berikanlah saya ini jalan keluar nih, ya tolonglah berikan saya rizki biar saya bisa punya modal, saya jalankan. Kalau Allah nggak datang, akhirnya dia perusahaannya bangkrut, ya, dan dia punya usaha yang lain. Nah ternyata dikatakan, dia katakan kepada saya, dia katakan, ya itu bisa jadi kalau saya terusin usaha itu, waduh, hidup saya nggak bakalan tenang, ya, top up terus hutang, kemudian saya pun wah berat ini jalaninnya. Tapi Allah kabulkan dengan cara yang lain, saya dibangkrutkan dengan usaha itu, dan Allah berikan jalan yang lain untuk saya. Demikianlah, jadi jangan kita putus asa dengan doa-doa yang kita panjatkan. Ya, dan juga ya terus kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala apapun, yaitu kita minta sama Allah dengan diiringi ya usaha, ya mengambil sebabnya. Barakallahu fik. Ya, tanya lagi mungkin. Waalaikumsalam. Waktu mustajab doa pertama dalam kegiatan sehari-hari, ya, pada saat sholat itu doanya waktu mustajab, ya, yang lebih kan banyak kita kalau kebiasaan sholat tuh doa setelah sholat, apakah ada waktu lain. Kedua, syarat tambahannya supaya doa kita tuh lebih diterima oleh Allah, ya, dan syarat-syarat doa.
Iya. Ya, barakallahu fikum. Iya, doa ya, betul sekali. Jadi doa itu tidak hanya diwaktukannya ketika setelah sholat ya, karena doa itu boleh kita kapanpun kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sudah ceritakan di masjid ini ya tentang saya pernah dapat pengajian, kemudian ada seorang yang dia sudah berusia sepuh ya, ini ada kisah asli ya, cuman dia tahu doa itu cuma sebatas itu aja gitu, cuma sebatas itu saja. Saya pernah ceritakan ya, mungkin saya ulang lagi, dahulu pernah ada pengajian ibu-ibu ya, sudah sepuh ibu-ibu tersebut, saya jelaskan tentang doa gitu, dan akhirnya ibu-ibu tanya itu, ya Ustaz, apakah doa boleh kapan aja gitu? Saya baru dengar doa boleh kapan aja. Entah ini alasan tak apa, tapi ini saya dapatkan ibu-ibu ini. Karena saya doa sama untuk orang tua saya sudah meninggal, dia udah sepuh. Orang tua saya udah meninggal puluhan tahun yang lalu gitu ya. Saya doa paling ya ketika seminggu sekali kalau lagi ngaji bareng-bareng sama ibu-ibu yang lain tuh. Kemudian ketika saya selesai sholat gitu, udah doa itu aja. Dia mengatakan demikian. Ya entah alasan tak apa yang saya dengar seperti itu. Saya pikir itu doa itu pertama harus habis sholat tuh, kalau yang lain nggak boleh. Yang kedua saya pikir itu harus ada ritual tertentu, baca tertentu baru saya doa bareng-bareng. Beliau sampaikan seperti ini. Jadi kita katakan doa sama Allah Subhanahu Wa Taala, doa kepada Allah, silakan lakukan kapan saja. Ya, siap lakukan apapun ya, habis sholat, sebelum sholat, habis ngaji, ketika ngaji, pokoknya seluruh waktu kita ini adalah silakan kita banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian ya, doa yang paling terbaik adalah doa di waktu mustajab. Ada waktu mustajab, ada tempat mustajab. Doa di waktu mustajab diantaranya adalah nyatanya ketika kita sholat. Jadi ini adalah doa di antara doa mustajab itu banyak ya, yaitu di antara adzan dan juga iqamah. Nah itu baca tuh doa banyak tuh. Kemudian ketika turun hujan, kemudian pula ketika sholat, ini lebih mustajab ketimbang waktu-waktu yang lain ya, ketimbang selepas sholat atau ketimbang yang lain, lebih mustajab di dalam sholat. Nabi SAW mengatakan, wa amma fis sujud fa'aktsiru fihi du'a. Adapun ketika sujud maka banyakkanlah kalian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian, jadi kita banyakin doa ketika kita sholat. Dan tidak hanya sebatas sholat, jangan disalahpahami ya, tapi doa pun boleh kapanpun silahkan. Selepas sholat, setelah zikir silahkan, nggak masalah kata para ulama ya, atau selepas ngaji, atau kapanpun lah intinya. Jadi jangan dikhususin gitu. Doa cuma setelah sholat, sama tadi ketika ngaji bareng gitu, tidak, tapi doa pun boleh kapanpun. Dan setelah sholat kita dianjurkan bahkan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu beliau menulis kitab namanya Al-Zadul Ma'ad. Di sana beliau sampaikan pendapat para ulama tentang doa setelah sholat boleh atau tidak. Karena memang di haditsnya Nabi itu, atau di hidupnya Nabi itu kan dia setelah sholat dia zikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sampaikan tentang riwayat-riwayat yang mengatakan Nabi itu tidak berdoa setelah sholat ya, tapi beliau lakukan adalah zikir setelah sholat. Nah kemudian beliau tutup dengan pembahasan ya, maka silahkan doa setelah sholat ya, yang terpenting sudah zikir, silakan untuk doa, karena doa pun boleh lakukan kapanpun. Jadi monggo silakan kita doa setelah sholat, sebelum sholat, sebelum masuk, pokoknya semua waktu adalah untuk doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting tempatnya bagus ya. Kemudian kita pilih tempat-tempat mustajab. Di antara adalah ketika atau waktu mustajab ya, ketika di antara adzan sama iqamah, ketika hujan dan didolimi sama orang lain, atau banyak tuh ya waktu-waktu ya, seperti safar, doa orang tua untuk anaknya ya, ketika sholat dan lain sebagainya. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita pengabulan doa yang bagus ya, yang kita lakukan syarat-syaratnya. Yaitu doa itu ada syaratnya memang. Yang pertama adalah kita tentu wajib untuk doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Wajib, tidak boleh kita berdoa minta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah syarat doa adalah harus kita itu yakin doa dikabulkan, itu harus. Tidak boleh 50-50. Ya, tidak boleh mengatakan nggak apa-apa ya Allah, kalau kamu izinkan, kalau kamu mau kabulin nggak juga nggak apa-apa. Tidak boleh. Di antara doa yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah ikfirli ma syi'ta.
Ya Allah, ampunkanlah diriku jika kamu berkehendak, jika kamu menginginkan. Enggak boleh. Bahkan ketika kita istikharah ya, istikharah itu adalah kalau kita ada 2 pilihan atau lebih ya, kita kan disuruh untuk sholat istikharah. Itu jangan 50-50. Misalkan contoh, pilihan A sama pilihan B, kita masih ngeblank, kita sholat istikharah. Bukan itu yang diajarkan Nabi. Tapi diajarkan Nabi adalah kita pilih dulu mana yang lebih baik menurut kita. Si A nih, kita pilih A, baru kita lantas sholat istikharah. Ya kemudian kita pun doa sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, apabila ya ini adalah bagus perkara ini, sebutin perkaranya nih, si A, khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, ini adalah perkara yang baik untuk maka mudahkanlah ya Allah, dekatkanlah dan lain sebagainya. Ini cara istikharah. Jadi enggak ada 50-50 dalam doa. Doa itu harus kita yakin pasti akan diijabah. Keinginannya apa harus kita yakini. Nabi mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kalian kepada Allah dalam kondisi ya kalian itu yakin doa pasti akan dikabulkan. Yang ketiga adalah kita paham apa yang kita ucapkan. Ya, sinkronnya antara hati dengan lisan. Nabi mengatakan, wa annallaha la yaqbalu du'a min qalbi ghafilin lah. Nabi mengatakan di antara doa, ya Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari hati yang terlalai. Kata para ulama seperti disampaikan ya oleh Syekh Mubarak dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi, beliau mengatakan di antaranya adalah menggunakan bahasa Arab dan kita enggak tahu doanya buat apa itu. Nah, inilah yang perlu kita untuk perbaiki ya. Ya, kita kalau menggunakan bahasa Arab, kita baca dulu terjemahannya apa sih yang suka kita baca itu setelah sholat atau yang lain ya, biar kita sinkron gitu. Dan jangan coba kita ngaminin aja, padahal kita nggak tahu itu doanya gimana. Terkadang ya kita aminin, karena kita nggak tahu artinya apa. Kadang yang doa juga salah bahasa Arabnya ya, kita aminin saja, ini kan berbahaya juga ya. Bahkan mungkin ada doa yang sering diulang ini, yang saya yakin ibu-ibu kalau tahu ini doanya, dia nggak bakal amin, kayaknya. Yaitu apa? Kebiasaan masyarakat kita itu ketika tarawih ya, ada doa itu biasanya di masing-masing itu. Doa apa namanya? Kamilin nggak salah ya. Di antara doanya itu yang doa bersama itu ya, yang dipanjatkan oleh imam adalah atau dipanjatkan oleh ibu adalah wabihurin in mutazawijin, mungkin pernah dengar ya. Artinya apa? Ya Allah, nikahilah saya dengan bidadari. Ibu-ibu ngomong amin. Kenapa? Enggak paham. Kalau paham kayaknya enggak macam ngomong amin ya. Inilah kita ya. Maka pastikan kalau kita mengaminkan doa atau kalau kita ini baca doa, maka pastikan kita sinkron antara hati dengan lisan. Ini kata Nabi SAW. Ini adalah syarat-syarat kita untuk berdoa. Begitu ya. Wallahu a'lam. Sepertinya waktu sudah berkorban dulu. Baiklah sama sekalian, terima kasih sudah daripada pada hari ini. Yang ini adalah pada kajian dengan tema menumbuhkan ketauhidan adalah semoga nantinya ya kita setelah kajian ini selalu tertanam roh ketauhidan di hati kita. Yang tadi disampaikan oleh Ustaz, mungkin ada beberapa hal yang salah satunya yaitu untuk menumbuhkan ketauhidan kita seharusnya ya selalu ingat kepada Allah, yaitu ma'rifatullah, kemudian kita tawadhu, dan kemudian kita juga selalu doa, dan doa itu juga tidak selalu seperti yang kita harapkan. Tadi ada doa dan sebagainya. Baiklah, Ustaz, mungkin ada intisari yang ingin Ustaz sampaikan sebelum kita tutup kajian pada pagi ini, Ustaz. Baiklah, siapa sekalian, mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa Al-Qur'anul Majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu asyhadu wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu